Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2.3 yang beranggotakan Dini Apriliani, Desa Wuri Permatasari, dan Triwulandari. Di sini kami akan menganalisis tim series dengan model Sarima. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai min sebesar 30,55963 dengan median 34,23032. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 49,36585 dengan nilai minimum adalah 0,678916. Lalu selanjutnya adalah gambar grafik. Gambar 1 menunjukkan plot data dari Januari 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data 1 memiliki kecenderungan tidak stabil, tetapi terus naik setiap tahunnya. Meskipun tidak stabil nilainya, data 1 tidak memiliki nilai yang ekstrim. Lalu selanjutnya ada pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan data tidak stasioner, HA sama dengan data stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probability-nya sama dengan 0,3205, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga terima HO dan disimpulkan data ini tidak stasioner. Karena data tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel selanjutnya. Ini adalah tabel pengujian stasionaritas pada tingkat first difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa nilai probability-nya yaitu 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga terima HA dan disimpulkan data pada tingkat first difference stasioner. Karena data pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data first difference. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Melalui korelogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation atau ACF serta nilai dari partial correlation atau PACF. ACF mewakili orde dari MA, sedangkan PACF mewakili orde dari AR. Berikut gambar 2 hasil korelogram data 1. Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 2, 12, dan 24. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa orde MA atau Q kecil sama dengan 0 non-musiman. Orde SMA atau Q besar sama dengan 12. Karena nilainya adalah 12, artinya musiman 12, dan dituliskan orde Q besar adalah 1. Orde AR atau P kecil sama dengan 2. Orde SAR atau P besar sama dengan 12 dan 24. Karena nilainya 12 dan 24, artinya musiman 12, sehingga orde P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini, orde maksimum dari P besar adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel 4. Berikut hasil dari auto ARIMA, tabel 4 pengujian auto ARIMA. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel 4 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model SARMA 2,0 dan 2,1 dengan nilai AIS sebesar 4,43026. Selanjutnya yang nomor 4, estimasi parameter. Berikut tabel 5 estimasi parameter model SARMA 2,0 dan 2,1. Estimasi parameter model SARMA 2,0 2,1 hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah nilai data
T1 sebesar 1,105591 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga data T1 berpengaruh signifikan terhadap data T. Selanjutnya, nilai koefisien dari AR2 dalam hal ini adalah data T2 sebesar minus 0,115877 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,2343 lebih besar dari 0,05, sehingga data T2 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Selanjutnya, nilai koefisien dari SAR12 dalam hal ini adalah nilai data T12 sebesar 0,181317 yang menunjukkan bahwa pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,3715 lebih besar dari 0,05 sehingga data T12 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Selanjutnya, nilai koefisien dari SAR24 dalam hal ini adalah nilai data T24 sebesar minus 0,124939 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya 0,4310 lebih besar dari 0,05 sehingga data T24 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Selanjutnya, nilai koefisien dari MA12 dalam hal ini adalah data T12 sebesar 0,684985 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai propnya 0,0005 lebih kecil dari 0,05 sehingga data T12 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,984483. Nilai R2 ini cenderung sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR2, SAR12, SAR24, dan MA12 terhadap data T masih tergolong sedang. Yang kelima, mengenai pengujian asumsi. Gambar 3 merupakan hasil pengujian normalitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera, seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas sebesar 0,997472 lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Gambar 4 yaitu hasil pengujian kolerogram pada residual. Hasil pengujian kolerogram pada residual ditunjukkan pada gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas, serta hanya ada satu nilai probabilitas dari Q-star sebesar 0,038 kurang dari 0,05, sehingga asumsi white noise terpenuhi. Selanjutnya yang kelima, mengenai peramalan. Tabel 6 merupakan peramalan data 1 untuk 12 bulan berikutnya. Hasil peramalan data 1 untuk bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 ditunjukkan pada tabel tersebut. Gambar 5, hasil peramalan data 1 dan gambar 6 merupakan plot data 1 dan hasil peramalannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis time series dengan model Sarima. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.